Assalamualaikum Merdeka, Pak Luki. Assalamualaikum Merdeka, Pak Luki. Langkahnya panjang ini, Pak. Apa olahraganya? Berenang. Oh, di laut ya? Iya. Kita ini cerdas, tapi kita ini tahunya sudah hijau. Nah, ya, cerdas. Dulu bupati yang pertama yang namanya Ope Mustafa itu yang mengizinkan kami tinggal di sini. Apa katanya? Bagaimana membangun pendidikan di tengah hutan? Hutan apaan? Nggak ada tanaman apa-apa, rumput tidak tumbuh. Apa yang kami bangun pertama? Nanam pohon dan konsolidasi lahan. Kalau ingin cari terowongan hijau, datanglah ke sini. Semua lorong terowongan hijau. Luqmanul Hakim. Dinamakan Hakim itu karena Luqman. Luqman itu lakum. Lakumullah tak dulu. Jadi bisa mulai. Assalamualaikum sahabat sekalian, kita di hari Jumat ini tanggal 29 Juli 2022 kedatangan tamu yaitu Wakil Bupati Kabupaten Indramayu, yaitu Bapak Luqman Hakim yang biasa dikenal di publik disebut sebagai Luki Hakim. Beliau hadir di sini dan saat ini kami mengiringi Syekh Zaitun yang satu kendaraan, satu mobil dengan Pak Luki ya, menuju ke proyek pembuatan kapal di Singgalang-Eretan. Insya Allah ini satu momentum, starting point yang baik bagi kita untuk bersama-sama membangun Kabupaten Indramayu, terkhusus lagi adalah Indramayu Barat. Ini momentum yang baik karena bupatinya dalam hal ini adalah wakil bupatinya sangat-sangat antusias dan memiliki optimisme yang bagus, yang besar terhadap kemajuan Indramayu yang dipimpinnya. Ini yang dapat saya sampaikan dan kami semua amini atas kunjungan beliau dan harapan-harapan beliau untuk membangun kota Indramayu. Harus dicatat di sini, Indramayu bisa maju apabila
Satu yang paling dasar, infrastruktur jalan diperhatikan. Nah, beliau concern dengan itu dan sudah ada anggarannya ya. Insya Allah kita doakan bersama etikat baik para pemimpin bangsa ini. Yang satu adalah negarawan dan yang satu adalah pegiat, ya, pendidik, sekaligus juga panutan masyarakat, yaitu Syekh Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang MP. Jika berkombinasi dengan Kabupaten Indramayu, insya Allah pembangunan akan terus berjalan dan bahkan mengalami kemajuan yang signifikan. Jalan terutama yang harus, syarat utama itu jalan harus bagus dulu ya, bagi seluruh Indramayu. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan yang paripurna dan mampu menjalankan berbagai rutinitas dan aktivitas dengan paripurna juga dalam pencapaiannya. Demikian, terima kasih. Salam Merdeka. Sebagai wakil bupati di Indramayu. Iya, pertama saya berterima kasih dan senang karena akhirnya bisa berkesempatan bersilaturahim sama seluruh keluarga besar di Aceh itu, dan saya banyak belajar gitu. Lalu ada beberapa yang saya pikir itu ide saya yang saya bawa gitu kan, bahwa nanti Indramayu akan seperti tentang pertanian. Ternyata sudah ada. Bahkan ketika saya katakan bahwa di Indramayu banyak sekali petani yang masih tradisional dan perlu dikenalkan tentang pertanian yang lebih modern atau agribisnis, ternyata sudah ada di situ, bahkan pakai kultur jaringan dan lain-lain. Terus sistem penanamannya, terus semuanya. Jadi saya berpikir bahwa alhamdulillah sudah ada istilahnya kampus besar, gudang ilmu di Indramayu, sehingga kelak atau sebenarnya mulai dari sekarang pun sebenarnya bisa untuk menjadi partnership antara Pemkab dengan Zaitun, paling tidak dari tataran knowledge. Dan saya pun sekaligus sebenarnya sedikit merasa malu ketika ke tempat yang sangat potensial, tempat yang sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indramayu. Secara umum aksesnya begitu bermasalah, yaitu dengan jalannya masih rusak. Jadi mudah-mudahan dengan saya bisa hadir ke situ, bisa melihat dan merasakan langsung tentang akses jalanan yang masih memang tidak sesuai. Begitu ketimpangannya luar biasa. Di sini adalah gudang ilmu, di depannya Pemkab tidak mengapresiasi dengan jalanan yang tidak diakomodir dengan baik gitu. Jadi ini menjadi salah satu hutang Kabupaten Indramayu khusus dari Pemkab untuk memberikan akses yang baik menuju ke Zaitun. Kenapa? Karena di situ banyak sekali manfaat yang bisa kita gali. Plus saya diantar langsung oleh Syekh Panji ke sini, namanya jadi jatuhnya apa ini, semacam galangan ya. Kapal tradisional. Ya. Galangan kapal tradisional yang kita sering lihat juga kadang-kadang di Karangsong ada, tapi digarap, dilakukan dengan cara modern. Artinya ini bisa menjadi percontohan juga. Saya rasa tentu pihak Asia itu sangat terbuka untuk bisa menerima orang yang ingin belajar gitu, untuk ber-sharing ilmu lah, knowledge sharing.
Terus gagasan-gagasan beliau tadi saya sempat bertanya, saya tanya terus. Ini memang satu kesempatan yang luar biasa, saya bisa menggali ilmu, bisa pengen curi-curi ilmu, pengen bahkan nggak usah nyuri, dikasih sama beliau. Dan itu bagus sekali. Jadi saya berterima kasih kepada keluarga besar Al-Zaitun yang ada di Indramayu, dan saya berniat insya Allah ini harus terbina terus hubungan ini, dan kita sama-sama menggali potensi masing-masing. Tentu Pemkab dengan segala otoritasnya, dengan segala kemampuan anggarannya dan kebijakannya, tentu bisa mensupport institusi-institusi ataupun mensupport lembaga-lembaga yang juga bermanfaat untuk banyak orang. Hampir semua cita-cita tentang memberdayakan, membangun masyarakat pertanian yang lebih modern, sebenarnya udah tinggal kerjasama saja. Gitu. Udah nggak perlu capek-capek lagi. Yang tadi saya pikir terbuka kesempatan itu, Pak ya. Iya, sekarang saya sudah datang dan melihat sendiri dan berdiskusi. Jadi saya mengutip kata-kata teman-teman Indramayu, beli weruh, beli ngandel. Karena sekarang saya sudah weruh, sudah melihat, maka saya percaya. Gitu. Mata saya melihat, telinga saya mendengar, dan disambut dengan sangat seperti keluarga sendiri. Dan ini dibuka peluang potensi ke depan. Ayo, malah ditantang. Ayo, mau seperti apa? Apa maunya? Istilahnya apa maunya pemerintah ini? Ayo kita sama-sama kerjasama. Gitu. Jadi kunjungan pertama, Pak ya? Ini kunjungan pertama. Saya sebelumnya hanya bisa melihat dari luar karena memang belum berkesempatan. Lalu alhamdulillah begitu berkesempatan, dan saya melihat ini seperti yang gambaran di kepala saya bahwa nanti pertanian itu begini. Ternyata itu saya cuma ngomong, beliau sudah berhasil. Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan santri-santri yang ada di Al-Zaitun ini untuk adanya karya yang dikaryakan oleh Al-Zaitun ini sendiri? Iya, pondok pesantren itu luar biasa mengajarkan manusia sejak awal untuk mengingat sang pencipta, gitu. Ilmu akhiratnya ada. Jadi ada beberapa yang lupa gitu untuk mengajarkan teman-teman santri ini berdikari, mampu berhadapan di dunia dengan umat yang lain kan gitu. Nah, di sini dipersiapkan bahwa seandainya kamu lulus dari Al-Zaitun, kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan dan minatmu, dan itu bukan cuma tataran teori tapi sudah ada prakteknya. Saya melihat ini beberapa santri ketika mereka menyapu jalan bukan sejatinya sebagai tukang bersih-bersih, bukan, tapi ada knowledge di mana bahwa itu daun dipindahkan kembali ke tanah supaya bisa menjadi humus. Itu kan suatu memang nyapu sama, tapi kan ada knowledge yang di situ yang terpatri di situ. Dan tentang santri-santrinya pun bukan cuma sekedar dari Indonesia saja, bahkan ini suatu kebanggaan juga, bahkan dari Malaysia pun belajar ke Indonesia. Yang selama ini kan sering bahwa sekarang orang Indonesia belajar ke Malaysia. Ini saya melihat dengan mata kepala sendiri, bahkan jauh-jauh dari Malaysia datang bukan ke ibu kota loh. Ini kan sudah mulai masuk ke kota kecil, ke kabupaten, masih masuk lagi ke dalam lagi untuk mencari ilmu di Al-Zaitun. Istilahnya kalau kita bicara pelosok, ini pelosoknya Indramayu. Gitu. Berarti benar-benar terwujud ya karya nyatanya di karya nyata di situ ada. Apa kesan Bapak setelah bertemu dengan Syekh Al-Zaitun dan apa tanggapannya? Ini kesan yang waktu itu saya lihat dari luar, Al-Zaitun itu suatu semacam kerajaan lah istilahnya ya, satu tempat yang mana otonom, konteks positif ya, terus sudah mandiri gitu. Saya pikir seperti apa sih kemandiriannya? Apakah itu kita cuma beli barang dari luar terus habis itu sudah kita masak? Ternyata begitu saya datang, ternyata eksklusif itu bukan. Itu karena memang tidak bertamu saja, jadi kita merasa mereka eksklusif ya. Tidak, terbuka, sangat terbuka. Itu yang kedua, ketika bicara bahwa sudah mandiri, itu mandiri dalam artinya sebenarnya menanam padi, ada kambing juga, ada sapi, ada ayam, bahkan ada pertanian yang lainnya, misalnya kayak sayur-sayuran dan juga ada buah-buahan, lalu dikelola, limbahnya pun dari sapi bisa jadi pupuk. Artinya itu semacam satu siklus yang kita bisa lihat bahwa ini satu kemandirian dilihat dari situ. Pertama, nilai nutrisinya yang baik. Ketika ada namanya organik, terus padinya, kambingnya pun ada yang diliarkan supaya dia bisa makan. Jadi kayak ayam kampung, ini kambing kampung, ada seperti itu. Terus saya melihat juga pemanfaatan kalau bisa zero waste. Itu kan satu hal yang bagus karena banyak sekali kita petani banyak yang nanam padi
kita sama-sama tahu. Tapi pohon batang padinya dibakar. Sementara di sini diajarkan untuk dikelola menjadi pakan sapi. Lalu ketika kita lihat pisang, wah Pak, kalau nanam pisang mah pisangnya dijual laku, tapi batangnya nanti suka dibuang ke sungai nyumbat. Batang pisangnya pun dimanfaatkan kembali. Nah itu kan satu knowledge yang harus kita adaptasi, kita adopsi gitu. Ada kesan berarti Pak ya? Ada kesan. Dan itu tadi jadi luluh lantak semua yang saya cuman menduga atau mendengar gosip. Sebenarnya tidak mendengar, tapi artinya hanya menduga-duga. Makanya kita tidak boleh berpersepsi saja gitu. Mesti lihat dan melihat dan belajar gitu. Dan alhamdulillah saya secara personal pun menganggap beliau ini ya sudahlah, kalau boleh diaku jadi anak saja saya itu. Karena saya mau belajar sama beliau. Pak, satu lagi Pak, kan tadi setelah melihat sendiri bagaimana sih ponpes Al-Zaitun di dalam gitu Pak ya. Langkah konkret apa dari pemerintah setelah Bapak melihat langsung ya, langkah konkret apa setelah melihat langsung apa gitu Pak yang akan diambil oleh Bapak selaku wakil bupati? Seandainya, tentu ini akan menjadi usulan karena saya sebagai wakil bupati akan menjadi usulan bahwa akses jalanan ini bukan cuma tentang Al-Zaitun saja, ini untuk masyarakat di sekitar Gantar semua secara umum. Akses jalanan itu penting karena itu adalah hak masyarakat. Ketika mereka membayarkan pajak, maka sudah selayaknya mereka mendapatkan pelayanan, dan pelayanan itu macam-macam, tapi yang paling real dilihat oleh mata dan dirasakan adalah ya jalanan. Dan kebetulan itu memang melintasi ke Al-Zaitun. Jadi saya rasa dengan banyaknya ilmu yang Al-Zaitun miliki, kemandirian dan tentu jaringan yang belum, sebenarnya tidak perlu apa-apa lagi dari pemerintah. Malahan ingin memberikan gitu. Ingin memberikan sharing. Jadi bukan kami minta, nggak ada. Malahan sebenarnya secara personal tadi di mobil kalau boleh saya sampaikan, sampai nanya, "Saya mau minta apa?" Nggak minta apa-apa. Ya kalau jalanan itu kan sebenarnya kan bukan punya Al-Zaitun. Kalau jalannya bagus juga yang menikmati masyarakat semua gitu. Dan kebetulan tadi ketika saya jalan itu luar biasa, saya seperti sedang berselancar. Nah, gitu. Jadi memang apa yang akan dilakukan tentu akan menjadi usulan dari seorang wakil bupati untuk akses jalanan untuk masyarakat secara umum di situ. Secara umum di Indramayu, tapi di situ khusus karena tadi saya habis kunjungan dari situ kan. Dan saya rasa sudah mulai ada apa ya? Titik sebenarnya harapan saya adalah bisa menjadi sentra ilmu gitu loh, berkoresponden, mengunjungi, meminta advice, nasihat, karena Indramayu itu sebagian besar mungkin lebih dari 50% adalah petani, lalu nelayan dan sisanya umum. Dan di Al-Zaitun itu concern salah satunya selain lembaga pendidikannya, tapi praktek kesehariannya adalah tentang pertanian yang modern atau agribisnis. Maka ini bisa menjadi partnernya Pemkab. Kita nanti bisa juga membuat sentra punya milik Pemkab, tapi kan bisa sharing knowledge juga dari situ. Berarti kedepannya akan ada ini Pak ya, akan ada suatu sinkronisasi antara pemerintah Kabupaten Indramayu dengan Ponpes Al-Zaitun dalam hal pertanian gitu. Ya, itu usulan dari wakil bupati. Pak, sekali lagi Pak, jadi kan mungkin kita sering melihat di media-media lain tentang hal Zaitun begini, tapi ketika Bapak datang langsung ke sini, nah tanggapan Bapak itu asli kan berarti Pak ya? Ya kan mungkin dari media-media lain mengatakan bahwa begini-beginilah ya pondok pesantren begini, Al-Zaitun lah begitu. Mungkin karena mungkin dikatakan begini ya, Al-Zaitun itu eksklusif, yang sering saya dengar itu ya, tertutup. Sekarang gimana nggak tertutup Pak? Karena memang ini kan di pelosok, jadi jauh. Jadi walaupun dia terbuka pun memang jauh ke sana, apalagi jalannya rusak. Jadi sekarang orang mau datang ke sana, sebenarnya dia cuma Al-Zaitun mau di sana jauh. Jadi dia sendiri yang malas datang karena jalanannya rusak, sehingga dia memutuskan tiba-tiba dia menjadi opini bahwa Al-Zaitun mah udah nggak pernah kemana-mana. Ya karena kalau datang aja kan itu. Jadi sebenarnya tidak, saya sudah datang, saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri dan tidak ada hal-hal yang apalagi ya aneh-aneh gitu, tidak ada aneh-aneh sama sekali. Tadi saya pun sedikit menggali gitu di sini bagaimana kurikulumnya, pengajarannya, bahkan saya sampai menanyakan kalau secara informal lah gitu, ini dulu Syekh itu dari mana dulunya, ada dari Gontor juga, dari mana, dari IAIN juga. Jadi artinya sebenarnya tidak ada hal yang aneh, semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang saya sih sebenarnya tidak pernah mendengar gosip yang seperti apa, cuman kata-katanya eksklusif. Tidak eksklusif, justru sebenarnya memang terbuka, hanya saja memang tamunya nggak pada datang kan gitu loh. Mungkin kalau misalnya datang untuk melakukan kerjasama, saya rasa sangat terbuka. Statement akhir Pak.
setelah Bapak berkunjung dari mulai pesantren dan seluruh penunjang pesantren, apa harapan Bapak yang bisa Bapak sampaikan? Kebetulan beliau ini hadir ya kan sebagai pimpinan tertinggi di pondok pesantren. Harapan Bapak terhadap Al Zaitun kedepannya seperti apa Pak? Saya berharap, saya berdoa semoga beliau sehat terus, Amin. sehat. Karena masih dibutuhkan orang seperti si Panji ini, masih dibutuhkan oleh Indonesia, khususnya oleh Indramayu. Tolong tularkan ilmunya, tolong terus jangan bosan untuk menularkan ilmunya kepada orang-orang dan semangatnya. Karena ilmu kadang-kadang ada, tapi tidak disemangati. Nah, beliau ini kompak, punya ilmunya ada, semangatnya ada, dan itu perlu ditularkan. Jadi harapan saya mudah-mudahan saya jangan pernah berhenti. Insya Allah beliau juga pasti seperti jangan pernah berhenti untuk bersemangat membagi apa yang Allah berikan kepada beliau, segala yang Allah berikan kepada beliau tolong dibagikan. Saya bilang insya Allah beliau ini adalah orang yang kalau saya katakan saya berhak jelas kan, dunianya dapat, amalnya dapat, insya Allah berkah dan untuk banyak orang. Amin. Untuk mengapa kita buat ini dari nyanyi? Gimana sih? Indramayu, di mana kita berada? Indramayu, pantai utara, ombak gemuruh, tanda samudra biru, sumber kehidupan. Mari kita ciptakan samudra mangun kencana. Mari kita membangun Indramayu, Indonesia maju jaya. Amin. Satu. Mengapa ini dinamakan Pelabuhan Samudra Biru? Kenapa? Nah, nyanyinya begini. Terbentang sepanjang pantai, Pelabuhan Samudra Biru, Pantura Indramayu, berlabuh kapal nelayan, mengais rizki ilahi, sumber alam Indonesia yang kaya tak terhingga. Terus daratan dan lautannya, nelayan tradisional kontemporer, bahu membahu kerjasama tak terhingga, membangun negeri tercinta, daratan dan lautannya, Indonesia Raya kekal abadi. Nah, sebelum membangun ini membuat nyanyian dulu. Menjadi spirit. Ya, menjadi ini. Jadi nggak berlabuh di sungai karena membendung aliran dari udara dari atas sehingga banjir. Nah, itu nyanyiannya. Terima kasih. Ya. Mohon izin kalau kita foto bersama dulu Baik, kalau baik. boleh. Bukan waktu ya, akan jadi. Wah, amin. Siap. Ini sebenarnya kapalnya besar sama, banyak kapal yang besar dibuat di Indramayu. Tapi beliau membuat kapal yang lebih safe dan nyaman kabinnya untuk kru. Itu yang itu Itu ada undang-undangnya Pak? Ya, Ada undang-undang pelayaran. mangga sini. Ini artinya gini. Ini menjadi suri toladan juga, mangga di sini. Menjadi pelajaran juga buat siapapun kelak yang nanti mungkin rekan-rekan pengusaha di Indramayu kan pasti banyak tuh yang bikin kapal, bahwa ada standar yang menurut undang-undang sudah ada pakem-pakemnya, bahwa ruangannya pun harus kurang lebih seperti itu disesuaikan. Karena kalau saya lihatnya kan, saya nggak lihat undang-undangnya, tapi saya lihat bahwa secara moralnya kan senang kalau krunya yang lama berbulan-bulan bahkan tahun di laut, kalau tempatnya pun nyaman, ruangan tidurnya pun nyaman seperti itu. Ini kan mencerminkan secara, sebenarnya kalau kita lihat bahwa beliau bikin kapal ini, kalau kita bicara orientasi profit, ya kalau bisa kan modalnya sekecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya, tapi lihat artinya kasih yang terbaik untuk krunya gitu. Kalau ekonomi milenium sekarang, modal sebesar-besarnya, untung sebesar-besarnya.
Kalau eksploitasi imperialis, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, nyekek sedalam-dalamnya. Ini bisa menjadi mit. Ini apa peraturannya tadi yang itu apa? Peraturannya Ah. itu ada di hampir di Tinggal asalnya dari klik IMO, saja. dari IMO itu aturan dari IMO. Terus kalau kapal nelayan kita ada di FAO, sebagai kapal pangan itu juga ada aturannya. Kemudian undang-undang pelayaran juga sudah mengatur, undang-undang perikanan juga sudah mengatur, apalagi permen, perpres, PP, kepres ada semua. Contohnya begini, satu orang itu berhak untuk mendapatkan ruang tidur 2 kali 1 meter. Dan ini kan diberitakan 16 orang. Nah, kalau kita punya kecil, orang kasihan tidur di geladak. Udah Satu. boleh. Yang kedua masalah buak. Ini biasanya kalau Indramayu besar kita mungkin hukum. Memang ada kesulitan ketika dia buang jaring. Kalau terlalu tinggi memang agak mirip. Tetapi ketika ini terlalu banyak sama tegurannya. Kita sulit dibanjari. Mengapa? Ada alat yang Sudah dimodifikasi. gampang.